Perputaran uang di tahun politik diproyeksi mencapai 140 sampai 190 triliun rupiah dan akan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1% hingga semester 1 2024. Namun perputaran uang ini hanya bersifat sementara, penyaluran bansos masih sangat diperlukan untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat. Kontestasi antar partai politik, calon legislatif, calon presiden hingga nanti disusul kepala daerah telah mendorong giat konsumsi di masyarakat. Mulai dari warteg, pedagang kaki lima, bisnis retail, hotel dan transportasi hingga simpanan di perbankan kena ciprat uang beredar di masa pemilu. Perputaran uang pada pemilu 2024 bisa mencapai 190 triliun rupiah yang dimulai dari persiapannya di tahun 2023. Uang itu berasal dari anggaran pemerintah maupun dari anggaran masing-masing partai dan calon. Perputaran uang ini naik 231% dibandingkan pemilu 2019. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Pilpres dan pemilihan legislatif mendatangkan uang beredar hingga 65 triliun rupiah. Sedangkan Pilkada diperkirakan akan mencapai 32 triliun rupiah. Pemilu legislatif adalah yang paling banyak melakukan pengeluaran biaya, dikarenakan ada sekitar 15 orang caleg dari satu partai harus menggait suara warga di seluruh Indonesia. Selain untuk mencetak alat peraga kampanye, pengeluaran juga berbentuk sosialisasi secara door-to-door. Namun, perputaran uang fantastis ini hanya terjadi di putaran pertama pemilu presiden. Uang beredar pada Pilpres putaran kedua diperkirakan 4 triliun rupiah saja. Ia memperkirakan perputaran uang pada keseluruhan pemilu dapat berkontribusi hingga 0,2% terhadap PDB. Saya kira kalau lihat sektornya ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja ya atribut atau merchandise pemilu itu akan luar biasa ya. Spanduk, kaos, kemarin kita sudah lihat kemana-mana ya. Kemudian juga termasuk jasa pemasangan. Yang kedua adalah makanan nih, catering, event planning, dan sebagainya. Itu akan tumbuh begitu. Baru perhotelan, transportasi. Nah, ini juga muncul ya karena banyak meeting-meeting oleh para caleg dan sebagainya. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian mengatakan perputaran uang selama pemilu 2024 mencapai 140 triliun rupiah di luar penyaluran bansos. Ini telah mendorong konsumsi dan bisa menyumbang 0,8 sampai 1% dari PDB. Masyarakat mengalirkan belanja mereka ke sektor real dan sektor keuangan. Setelah pemilu selesai, belanja mereka akan beralih ke instrumen investasi seperti obligasi, deposito, dan saham. Kita lihatnya total belanja ya, ini di luar bansos ya, belanja dari caleg. Total caleg itu kemungkinan kita lihat belanjanya 140 triliun bisa menyumbang 0,8 sampai 1% dari PDB, Mbak. Ini dampaknya akan positif, jadinya kita nggak usah kaget kuartal 1 sama kuartal 2 ini pertumbuhan sisi konsumsi kita masih bisa meningkat. Ini bansos itu sangat dibutuhkan karena kondisinya memang by inisial itu uang tidak berputar di bawah, itu udah sering dibahas, jadinya memang solusinya bansos itu momentumnya tidak boleh dikendorkan, itu yang aku lihat. Fahrul menghitung semester 1 2024 pertumbuhan ekonomi akan di 5,1%, sementara inflasi akan sampai 3% seiring berakhirnya masa panen. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.